Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Fadlul Islam, keutamaan tentang Islam, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Kita masuk bab yang ke-12, tinggal satu bab lagi sampai bab ke-13. Bab ma jaa fi khurbatil Islam wa fadlul ghurba. Bab tentang keasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Apa maksud daripada bab ini? Pensyarah menjelaskan bayan wuqu'i khurbatil Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang terjadinya keasingan Islam dan juga keutamaan orang-orang yang asing. Keasingan Islam itu dengan biqillatil amilina bihi, dengan sedikitnya orang-orang yang mengamalkan Islam, wa infiradihim an ghairihim, dan bersendiriannya mereka dari yang lain. Itu mana ghuraba, asing, mananya adalah orang-orang yang mengamalkan Islam yang secara benar itu hanya sedikit, ya, dan mereka hanya bersendirian daripada yang lain. Kemudian ghurabatu ahli Islam, keasingan, ya, pemeluk agama Islam ini ada dua. Pertama adalah keasingan secara qadariyah, secara takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ghurabatu syar'iyyah, keasingan secara syariat, yaitu lil muslim al-muttabi' hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin, yaitu keasingan orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sangat sedikit, ya, tidak begitu banyak, ya. Maka keutamaan orang-orang yang asing yang disebutkan dalam ayat dan juga hadis, ya, itu menunjukkan bahwasanya Islam datang itu dalam keadaan asing, ya. Ketika Nabi SAW diperintah untuk berdakwah, kum fa'angdir, ya, ketika turun surat Al-Mudaththir, ya, kum fa'angdir, ya kan? Berdirilah ya Muhammad, maka beri peringatan. Itu hanya segelintir orang yang mau mengikutinya, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian budak Bilal bin Rabah, hanya 2 orang, ya. Kemudian diikuti satu persatu, ya. Itu awal kali Islam, ya. Begitu pula nanti Islam akan datang sebagaimana awalnya. Sedikit sekali orang-orang yang betul-betul mengamalkan Islam yang hakikat. Kemudian di sini mu'alif membawakan ada 9 dalil yang menjelaskan akan keasingan Islam dan juga pemeluknya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 116, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasad
illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah mengatakan, mengapa dari orang-orang sebelum kalian tidak ada yang memberikan peringatan dari berbuat kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit orang yang kami selamatkan di antara mereka. Saya daripada ayat ini, Allah mengatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Maka orang yang selamat itu sangat sedikit, dan sedikit itu identik dengan ghoriban. Sedikit itu identik dengan orang-orang yang asing. Wan najatuhum dalatun ala fadlihim, dan keberuntungan, keberhasilan mereka, selamatnya mereka menunjukkan akan keutamaan mereka. Famin fadlil ghuraba anuhumun najun, maka di antara keutamaan orang-orang yang asing, mereka adalah orang-orang yang selamat. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, kenapa tidak ada dari orang-orang sebelum kalian yang mereka memiliki keutamaan untuk melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Maka sahihnya adalah orang yang selamat dalam ayat ini adalah sangat sedikit, dan sedikit itu identik dengan orang-orang yang asing. Maka orang yang selamat menunjukkan akan keutamaan mereka. Dan musannif di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, membawakan ayat ini sebagai keterasingan Islam. Ini mengikuti ulama sebelumnya, itu Abu Ismail Al-Harawi. Beliau memiliki kitab Manazilus Sairin. Di situ beliau membawakan bab tentang khurbah, yaitu keterasingan Islam, dan beliau membuka dengan ayat ini. Begitu pula Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Syarah Madarij Salikin, beliau menyebutkan di antara keterasingan Islam, beliau menyebutkan ayat ini, yaitu dari sisi illa qalilan minhum, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Maka dalil yang pertama bahwasanya Islam itu asing. Maka nanti dalam hadis yang lain, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Dalil yang kedua, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya dalam ayat ini ada khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terjadinya keasingan Islam. Wa annahu bada ghariban, Islam itu awal datang itu dalam keadaan asing, sebagaimana kita ceritakan di awal tadi, ketika turun ayat dalam Al-Mudaththir, Allah mengatakan kum fa'andir, ya Muhammad kum, bangunlah, fa'andir, beri peringatan. Ini dalil untuk mendakwai secara terang-terangan. Maka ketika Nabi berdakwah, maka tidak banyak orang yang mengikutinya, bahkan mendapatkan permusuhan, mendapatkan celaan dari orang-orang Quraisy. Yang mengikuti hanya segelintir orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di antara budak adalah Bilal bin Rabah. Yang mengikuti hanya sekedar seorang budak dan seorang hamba, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Allah memberikan izin untuk berhijrah ke Madinah. Maka Islam awal kali muncul dalam keadaan asing. Itulah yang dimaksud keasingan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika mensyarah kitab ini.
Bahwasanya Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sa'udu khariban, dan nanti akan kembali dalam keadaan asing pula. Begitulah dalam hadis ini disertai adanya penjelasan keutamaan orang-orang yang asing. Maka fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Apa makna beruntung di sini? Beliau menjelaskan falahum kullu tayyibin fid dunya wal akhirah. Makna beruntung di sini adalah setiap kebaikan di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dalam kehidupan yang baik di dua negeri, di dunia dan juga nanti di akhirat. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalil yang kedua ini sangat jelas, dan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, badal Islamu ghoriban, Islam datang awal kali dalam keadaan itu asing, tidak banyak orang yang mengikutinya, dan nanti akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghurba, tetapi di situ ada keutamaan orang-orang yang asing tadi, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mendapatkan keutamaan menjadi orang-orang yang beruntung di dua negeri, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalil yang ketiga, rawahu Imam Ahmad min hadisi Ibnu Mas'ud wa fi qila wa minal khuraba qala an-nuza'u minal qabail. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud. Di dalam hadis itu ditanya, wa minal khurba, siapa orang yang asing itu? Maka Nabi menjawab, an-nuza minal qabail, orang yang tersingkir dari kabilah-kabilah. Itu makna khurba, mereka tersingkirkan dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku dan nasab. Ini diantara riwayat Imam Ahmad. Kemudian riwayat yang lain, siapa orang yang asing itu? Al-ghurba'ul ladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang yang asing di situ maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa baik, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan meskipun atau ketika manusia itu rusak. Senantiasa menjalankan Islam, syariat Islam, meskipun kebanyakan manusia mereka meninggalkan daripada syariat Islam. Ini makna daripada ghurba, yaitu alladzina yasluhuna, senantiasa mereka berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia itu sudah jauh dari Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari riwayat yang lain juga, fatuba yauma idzin lil ghurba idza fasadan nas. Maka beruntunglah pada hari itu orang-orang yang asing ketika manusia sudah merusak. Ini diantara dalil yang ketiga dan juga keempat. Begitu pula dalil yang kelima dari Imam Tirmidzi dari hadis Katsir ibnu Abdillah dari bapaknya dari kakeknya, tuba lil ghurba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, orang-orang yang mengadakan perbaikan terhadap sunnahku ketika manusia merusaknya. Ini diantara definisi ghurba. Jadi di definisi ghurba, hadis yang kelima ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan terhadap sunnah Nabi ketika manusia merusaknya. Adapun definisi yang pertama tadi adalah ghurba adalah yasluhu idza fasadan nas, yaitu manusia tetap berbuat baik ketika manusia sedang berbuat kerusakan. Kemudian penjelasan dari pensarah, tidak ada terlalu banyak penjelasan tentang ghurba di sini. Belum menjelaskan fal khabaru an na'til ghurba anam as-salihuna inda fasadin nas. Maka khabar dalam hadis ini yang disebut orang-orang yang asing adalah, pertama adalah
mereka tetap berbuat kebaikan di saat manusia sedang rusak. Yang kedua, orang yang asing adalah ketika mereka berusaha untuk memperbaiki sunnah, ya. Amar ma'ruf nahi munkar ketika sunnah-sunnah itu dirusak oleh kebanyakan manusia. Kemudian dalil yang keenam, an Abi Umayyah qala sa'altu Abu Tha'labah al-Khushani. Dari Abu Umayyah beliau mengatakan, saya bertanya kepada Abu Tha'labah al-Khushani. Fakultu, maka aku bertanya, ya Abu Tha'labah, wa Abu Tha'labah, kaifa taqulu fi hadhil ayah? Bagaimana engkau mengatakan tentang ayat ini? Itu dalam surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan memudaratkan kamu orang yang tersesat ketika kalian mendapatkan hidayah. Al-ayah. Maka Abu Tha'labah ketika ditanya ini, wallahi demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran. Engkau telah bertanya kepada orang yang tepat. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Jadi ayat ini Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jaga diri kalian meskipun orang-orang itu rusak dan tersesat. Ya. Apa makna ayat ini? Maka Rasulullah mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau tetap adakan amar ma'ruf. Engkau berdakwah, ajak manusia kebaikan dan larang mereka dari kemungkaran. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an. Sampai apabila engkau melihat, ya, suhan muta'an, ketamakan, kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tharatan, dunia yang diutamakan, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang yang memiliki ide, memiliki pendapat, mereka kagum dengan idenya. Maka Nabi mengatakan, fa'alaika binafsik. Ketika seperti itu, maka jagalah dirimu. Wada'anka al-awam, tinggalkan orang-orang awam, orang-orang yang bodoh. Fa inna min waraikum ayyamus sabr. Maka sesungguhnya hari-hari di depannya setelahnya itu ada hari-hari kesabaran. Al-qabid fihinna ala dini kal-qabid al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya ketika masa itu seperti orang yang memegang bara api. Lil amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang mengamalkan sunnah ketika itu pahalanya seperti 50 orang yang mengerjakan amal kalian. Qulna, maka kami bertanya, minna aw minhum, itu setara dengan kami atau mereka? Para sahabat bertanya, maka Rasulullah mengatakan, qala bal minkum, setara dengan kalian. Ketika masa-masa seperti itu, ya, seorang yang mengamalkan pahalanya itu 50, ya, laki-laki sahabat, menunjukkan akan keutamaan orang-orang ketika banyak terjadi kerusakan. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalil ke-6 ini pensarah menjelaskan hubungan bab dengan bab ini atau dengan dalil ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, senantiasa merintah yang baik, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Namun ketika banyak kerusakan, hawa nafsu diikuti, ya, kemudian kekikiran, ya, ditaati, kemudian dunia lebih diutamakan, kemudian masing-masing orang mereka bangga dengan pendapatnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu maka jagalah dirimu, ya.
itulah masa-masa keasingan. Maka dalam hadis ini belum menjelaskan ada dua sisi. Pertama adalah fi bayani khurbatil Islam fi ayami sabr, penjelasan tentang asingnya Islam pada hari-hari kesabaran. Wal qabdi al jamri, maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu sebagaimana mereka memegang bara api, sangat panas. Perlu adanya kesabaran, sebagaimana memegang bara api. Seorang ketika memegang bara api itu sangat panas sekali, sebagaimana seorang itu melakukan sunnah sementara kebanyakan manusia mereka rusak. Kemudian sisi yang kedua, ana lil amil fihi ajru 50 min ahsabi sayyidil mursalin. Orang yang mengamalkan ketika itu pahalanya 50 daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilipat gandakan pahala, menunjukkan akan keutamaan orang-orang asing ketika itu. Akan tetapi dilipat gandakan pahala mereka menjadi 50, tidak lantas mereka lebih baik dari para sahabat, tidak. Para sahabat mereka tetap lebih baik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasinya Rasulullah, generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Sebanyak apapun generasi berikutnya itu tetap lebih baik generasi yang dahulu, karena mereka bisa mengamalkan itu disebabkan ilmu mereka. Kita bisa mengetahui sunnah Rasulullah SAW itu disebabkan karena para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka keutamaan sahabat itu tidak bisa disamakan dengan keutamaan orang-orang yang sekarang ini. Maka Rasulullah sangat memberikan nasihat kepada umatnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian sampai mencela sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ini larangan Rasulullah SAW untuk mencela para sahabat, karena memang mereka lah generasi terbaik. Kita bisa mengetahui sunnah Rasulullah SAW disebabkan karena jasa mereka. Dan Allah banyak sekali memuji para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil yang keenam yang menunjukkan akan keterasingan Islam. Maka ketika itu seorang perlu kesabaran. Ketika berpegang teguh dengan sunnah, itu memang seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang mengamalkan sunnah syariat Islam ketika itu pahalanya itu seperti 50 sahabat ketika mereka mengamalkannya, menunjukkan akan besarnya, tingginya keutamaan orang-orang yang berpegang teguh di tengah-tengah orang-orang yang rusak, di tengah-tengah orang yang mereka menjauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang ketujuh, warwa Ibnu Waddah ma'na min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa lafduhu inna min ba'dikum ayyamas sabir fiha al-mutamassiku bimithli ma antum ali al-yawm law ajru 50 minkum. Sesungguhnya orang yang setelah kalian akan menjumpai hari-hari yang penuh kesabaran. Itu maknanya banyak orang yang jauh dari sunnah, al-mutamassik bimithli ma antum alaihi al-yawm. Maka orang yang berteguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu akan mendapatkan pahala ajru 50 minkum. Mendapatkan 50 pahala orang mengamalkan dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan akan besarnya orang-orang yang beramal ketika itu. Dalil yang ketujuh ini sama sebagaimana dalil yang keenam tadi, menunjukkan akan pahala orang-orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW itu sangat sedikit
akan tapi pahalanya dilipat gandakan sebagaimana 50 orang sahabat yang beramal. Kemudian dalil yang ke 8, thumma qala amba'ana Muhammad ibnu Sa'id amba'ana Ashad qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Aslama al-Basri an Sa'id akhil Hasan yarfa'uhu qala innakum al-yawm ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah wa lam tadhhar fiikumus sakratul jahl wa sakratul hubbul 'aish wa sutahawwaluna 'an dzalik fal mutamassik bi yawma idzin bil kitab was sunnah lu ajru 50 kila minhum qala bal minkum. Dari Aslam al-Basri dari Sa'id saudara Hasan, beliau merofakkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innakum al-yawm ala bayyinatin." Sesungguhnya kalian pada hari ini di atas ilmu dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintah kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walam tadhur fikum as-sakratan, dan tidak nampak di antara kalian sakratan, itu dua orang yang mabuk. Sakratul jahl, mabuk kebodohan, wa sakratul hubbul ais, dan mabuk cinta kehidupan, cinta dunia. Wa sutahawwalun an dzalik, dan kalian akan berpindah dari hal itu. Fal mutamassik yauma idin, maka orang yang berpegang teguh dengan sunnah ketika itu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, lahu ajru 50, mereka akan mendapatkan 50 pahala. Kila, maka ditanya, minhum, siapa mereka? 50 itu 50 siapa? Bal minkum, yaitu 50 kalian, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Maka dari yang ke-8 ini juga menjelaskan kepada kita semua bahwasanya orang-orang yang beramal berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa-masa kebanyakan manusia rusak jauh dari Sunnah Al-Quran, maka orang yang beramal itu dilipat gandakan menjadi 50 kali amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian dalil ke-9, walahu bi isnadi anil ma'arifi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil khurba alladziina yatamassakuna bi kitabillah hina yutraku wa ya'maluna bis sunnah hina tudfa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil khurba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu? Alladziina yatamassakuna bi kitabillah. Orang yang asing adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran hina yutrak, ketika Al-Quran itu ditinggalkan. Wa ya'maluna bisunnah hina tudfa, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah ketika sunnah itu dipadamkan. Inilah diantara tafsiran orang-orang yang asing, dan orang asing adalah orang-orang yang beruntung. Maka dalil yang ke-9 ini adalah hadis Bakar ibn Amr al-Ma'arifi, salah seorang at-tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang asing itu? Sebagaimana di sini dijelaskan, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka kaum muslimat rahimakumullah, maka dalam bab ini menunjukkan bahwasanya akan keterasingan Islam. Bahwasanya Islam datang dalam keadaan asing dan nanti kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Apa definisi orang-orang yang asing? Sebagaimana hadis tadi dijelaskan, yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di saat manusia sedang rusak. Manusia senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
meskipun manusia sedang rusak. Yang kedua adalah yuslihuna. Makna ghuraba atau makna orang yang asing adalah ketika mereka mengadakan perbaikan, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, ketika sunnah itu dirusak oleh manusia, dengan mereka buat perkara baru, perkara-perkara bid'ah, mereka tetap kokoh untuk melaksanakan daripada sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara makna ghuraba sebagaimana athar yang terakhir tadi adalah orang-orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran ditinggalkan, ketika Sunnah itu sudah paham dan sudah ditinggalkan, itulah orang-orang yang asing. Maka pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mempelajarinya. Kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tentu dengan mempelajari daripada Al-Quran, mulai dari membacanya, dari mempelajari tafsirnya, mentadaburinya, dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Begitu pula seorang dikatakan bisa berpegang teguh dengan Sunnah manakala dia juga belajar sehingga dia tahu mana Sunnah Rasulullah SAW, mana perkara-perkara baru, sehingga dia bisa membedakan tentang perkara-perkara sunnah tersebut. Sunnah di sini maknanya adalah thariqah. Sunnah di sini adalah maknanya thariqah, cara Rasulullah beragama, bagaimana berakidah, bagaimana berakhlak, bagaimana bermuamalah, bagaimana beribadah, bagaimana bermasyarakat dan sebagainya. Bukan sunnah dalam definisi fikih, tapi sunnah dalam secara keumuman, thariqah, cara beragama yang benar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan demikian selesai bab yang ke-12 tentang keasingan Islam dan juga keutamaan orang-orang yang asing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqomah untuk bisa betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengharapkan dengan amalan tersebut dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Faisal masih ada satu bab yang ke-13, bab yang terakhir, yaitu tentang at-tahdhir minal bid'ah, yaitu peringatan dari perkara baru. Demikian kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurang dan khilafan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.